Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi di minggu ke-6 yaitu pengujian hipotesis dua sampel dependen. Nah, sesuai dengan materi yang sudah kita sepakati bersama bahwa ke-6 ini adalah pengujian hipotesis uji tanda untuk dua sampel berhubungan dan uji peringkat bertanda. Jadi konsepnya adalah penggunaan dua sampel dependen. Nah, jenis uji dari dua sampel dependen itu kita bisa lihat di program SPSS kalau ingin tahu detailnya. Jadi dia jenisnya ada uji Wilcoxon, uji tanda, kemudian uji McNemar dan juga marginal homogeneity. Namun di kesempatan kali ini kita akan belajar sesuai dengan silabus yaitu uji tanda dan uji Wilcoxon. Nah, pada uji tanda jadi kalau sebelumnya kita belajar uji tanda untuk satu sampel, nah sekarang uji tanda itu bisa diterapkan untuk sampel dependen juga dengan mediannya, dengan hipotesisnya yaitu median populasi sama dan median populasi tidak sama. MD sama dengan 0 dan MD tidak sama dengan 0. D itu merupakan different atau selisih antara populasi 1 dan populasi 2. Nah, kemudian statistik uji yang digunakan yaitu dengan menggunakan sigma plus dan sigma min ya, dengan menggunakan K. Nah, tolak H0 ketika peluang K kurang dari K kecil, kemudian DF-nya adalah N 0,5 kurang dari alfa per 2 ketika dia adalah dua sisi. Nah, ini ya detailnya hipotesisnya untuk langkah-langkah uji tanda. Yang pertama, ketika dia uji dua sisi, maka hipotesisnya adalah 0, alternatif tidak sama dengan 0. Kemudian uji satu sisi kiri. Nah, masih ingat ya, untuk penentuan kiri kanan dilihat dari hipotesis alternatif. Ketika MD kurang dari 0, maka yang diuji adalah sisi kiri. Sedangkan ketika MD lebih besar 0, maka yang diuji adalah sisi kanan. Nah, kemudian untuk statistik ujinya menggunakan K sama dengan sigma plus atau min, dipilih yang lebih kecil. Jadi kita pilih sigma plus atau sigma min yang lebih kecil. Kemudian untuk tolak H0 atau daerah kritis, daerah penolakan adalah ketika dua sisi dibandingkan dengan alfa per 2, ketika satu sisi dibandingkan dengan alfa. Nah, untuk statistik ujinya kita menggunakan pendekatan distribusi normal karena ini ada keterangannya jika sampel yang digunakan lebih dari 12, maka distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi normal. Jadi awalnya kan kita membuat data itu menjadi biner ya, plus minus atau sama dengan. Nah, kemudian karena sampelnya itu lebih besar daripada 12, maka menggunakan ketentuan distribusi normal dengan tetap menggunakan statistik ujinya yaitu K. Kemudian ada aturannya, gunakan K plus 0,5 ketika K kurang dari sama dengan N per 2 dan K kurang min 0,5 jika K lebih besar N per 2. Kemudian tolak H0 jika peluang Z kurang dari alfa per 2. Contohnya, sebuah jenis obat diet diuji cobakan kepada sekelompok tikus dewasa dan akan mengalami kegemukan. Sebelum dan sesudah pemberian obat diet, pada tikus dilakukan pengamatan terhadap diameter sel lemak dalam tubuh tikus tersebut. Nah, peneliti ingin mengetahui apakah obat diet tersebut berpengaruh terhadap perubahan diameter sel lemak tikus. Jadi yang diukur adalah diameter sel lemak tikus. Jadi ini adalah data diameter sel lemak tikus. Kemudian yang ditreatment adalah tikus sejumlah 12. Jadi tikus yang sama diambil data sebelum menggunakan obat diet dan sesudah menggunakan obat diet. Nah, dari kasus ini tepat jika kita akan menggunakan uji dua sampel dependen berhubungan karena secara kasus objek yang diamati adalah sama dan diambil data sebelum dan sesudah.
Nah, penyelesaian uji tanda. Yang pertama adalah urutkan data, jadi data gabungannya dengan menggunakan mencari median gabungan. Jadi rumus median gabungan setengah xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Sehingga setengah untuk x dari x12 dan x13. X12 adalah 86 setelah diurutkan dan x13 adalah 87,9. Sehingga mediannya adalah 86,95. Kemudian langkah kedua setelah kita mendapatkan median gabungan adalah kita dapatkan dulu selisih antara sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Nah ini kita dapatkan selisihnya. Selisih pertama 21,5, selisih kedua 10,6, selisih ketiga 9,7 dan seterusnya sampai ke 12 data diet tikus tersebut. Kemudian kita klasifikasikan bandingkan dengan nilai median gabungan. Jadi median gabungannya digunakan saat setelah mendapatkan DI. Jika DI kurang dari median, tandai negatif. Jika DI lebih besar dari median, tandai positif. Nah, kita cek ya. DI 21,5 ternyata kurang dari median sehingga dia min. Kemudian 10,6 dibandingkan 8695 min. Nah, kalau dilihat sekilas DI-nya semuanya kurang dari median sehingga dia bertanda min. Nah, kemudian langkah ketiga adalah dapatkan sigma plus dan sigma min atau equal. Nah, dari 12 data tadi ternyata sigma plusnya adalah 0 dan sigma minnya adalah 12. Kemudian kita menggunakan prinsip uji dua sisi, yaitu hipotesis sama dengan 0 dan alternatifnya tidak sama dengan 0. Sehingga kita gunakan yang paling kecil. Yang paling kecil tadi adalah K sama dengan 0. Kemudian, nah ini langkah keempat adalah dapatkan nilai Z. Jadi gunakan K plus 0,5 jika K kurang dari N per 2 atau K min 0,5 jika K lebih besar dari N per 2. Karena K-nya sama dengan 0, K adalah sigma negatif yang paling kecil ya, 0. Kemudian N per 2 adalah 12 per 2 sama dengan 6. 0 dibandingkan 6 kurang dari, maka dia menggunakan K plus 0,5. Nah, kita dapatkan nilai Z-nya. Z adalah K plus 0,5 min 0,5 dikalikan N dibagi 0,5 akar N, akar 12. Nah, hasilnya adalah min 3,175. Kemudian, jadi ini untuk mengingatkan saja karena N-nya lebih besar sama dengan 12, maka bisa digunakan distribusi normal. Nah, ini kalian bisa cek di buku Sigel halaman 267 untuk tabel distribusi normal. Jadi, garis kuning ini melihatkan, tadi kan kita mendapatkan nilai min 3,17, sehingga kita tarik garis nilainya 3,17 di sini. Kita dapatkan peluang Z-nya adalah 0,008. Kemudian kita selesaikan berdasarkan prosedur penyelesaian uji hipotesis. Jadi ada 6 ya, harus menuliskan seperti ini. Pertama, tetapkan dulu hipotesis. Hipotesisnya adalah median diameter sel lemak sebelum dan sesudah diet adalah sama, MD sama dengan 0. Kemudian alternatifnya, karena kita menggunakan dua sisi, maka MD tidak sama dengan 0 atau tidak sama. Kemudian taraf signifikansi, karena di soal tidak menyebutkan menggunakan alfa berapa, maka kita menggunakan alfa yang biasa digunakan di penelitian, yaitu dengan toleransi 5%. Kemudian statistik ujinya menggunakan Z 0,5 plus minus 0,5 min 0,5 N per 0,5 akar N. Kemudian tolak H0 jika peluang Z kurang dari alfa per 2. Nah, karena peluang Z adalah 0,008 kurang dari alfa 0,025, maka dia adalah tolak H0. Kesimpulannya, median diameter sel lemak tikus sebelum dan sesudah diet adalah tidak sama atau ada perbedaan. Nah, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan SPSS.
Jadi klik analyze non-parametric, kemudian to related sample. Nanti akan kita masukkan variabel 1 sebelum dan variabel 2 sesudah. Kemudian pada test type kita masukkan langsung Wilcoxon dan uji tanda. Nah, hasilnya ternyata sesuai dengan perhitungan manual kita. Jadi negatif atau ini ada keterangannya ya, A. Di sini A adalah sesudah kurang dari sebelum. Itu jumlahnya adalah 12. Kemudian sesudah lebih dari sebelum, maka dia adalah 0. Sama dengan kita tadi, sigma negatif adalah 12, sigma positif adalah 0. Kemudian untuk sesudah sama dengan sebelum adalah sama, ties ya, ties ini sama. Kemudian ini menunjukkan uji binomial digunakan dengan pendekatan uji normal juga bisa, hasilnya adalah 0,000. Kalau tadi dengan perhitungan manual kita dapat p-value-nya 0,0008 dilihat dari tabel normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan median sel lemak sebelum dan sesudah diberi obat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai uji Wilcoxon. Jadi tidak ada bedanya dengan uji 2 sampel dependent, dengan uji tanda 2 sampel dependent. Uji Wilcoxon itu adalah selisih antar pengamatan. Jadi konsepnya adalah selisih antar pengamatan karena dia dependent ya. Kemudian untuk diperingkat seperti uji Wilcoxon. Hipotesisnya sama, apakah median populasi sama dan median populasi tidak sama. Taraf signifikansi alfa, statistik ujinya menggunakan T, kalau tadi K, ini menggunakan T. T itu menunjukkan sum rank, jumlah dari ranking. Ranking positif maupun ranking negatif, kita cari yang paling kecil. Langkah-langkahnya sama untuk tetapkan hipotesis dulu, bisa menggunakan uji 2 sisi, menggunakan sisi kiri, sisi kanan, kemudian statistik ujinya dipilih yang lebih kecil. Kalau sisi kiri kita menggunakan statistik uji positif, T positif, sisi kanan T negatif. Kemudian tolak H0 jika T kurang dari tabel atau peluangnya ya, peluang kurang dari alfa. Kemudian ada aproksimasi sampel besar. Ketika N lebih besar 25, maka kita bisa menggunakan T bintang general. Kemudian ada koreksi angka sama. Ketika data memiliki angka yang sama, kita gunakan faktor koreksi. Di mana T adalah banyak selisih mutlak berangka sama. Nah, ini adalah T ketika ada faktor koreksi. Jadi ditambahkan di sini ada faktor koreksinya. Kemudian daerah kritisnya tolak H0 ketika T kurang dari D, di mana D adalah setengah dikali setengah N plus 1, kemudian plus 1 min Z N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Dengan menggunakan soal yang sama, selanjutnya kita akan menyelesaikan uji mengenai obat diet tipus sebelum dan sesudah itu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Langkah pertama sama ya, kita harus dapatkan dulu mediannya sama sehingga mediannya adalah 86,95. Langkah kedua adalah setelah mendapatkan selisih dan klasifikasinya, kita cari rankingnya. Jadi kita ranking untuk yang tanda negatif, tanda positif, dan juga tanda sama atau ties, sama dengan 0. Nah, kebetulan pada kasus ini adalah klasifikasinya hanya tanda negatif, maka rankingnya hanya untuk tanda negatif saja. Kemudian yang ketiga, berikan ranking pada DI. Jumlahkan untuk mendapatkan sum rank atau simbolnya yaitu T. Nah, untuk T negatif adalah 78, ini sesuai dengan output softwarenya, T negatif 98, T positif adalah 0. Langkah selanjutnya, dapatkan nilai T bintang. Jadi, T bintang adalah T positif atau T negatif yang paling kecil.
Nah, karena tadi pilihannya adalah 78 atau 0, maka kita gunakan T-nya adalah 0. 0, kemudian kita masukkan ke statistik uji T-nya, maka dihasilkan T bintang, statistik ujinya yaitu min 3,059. Langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu menghitung daerah kritis. Daerah kritis dengan rumus sebagai berikut. D ya, dengan menggunakan D, maka kita dapatkan nilainya adalah 14,5148. Nah, karena T bintang min 3,059 kurang dari D, maka dia akan tolak H0. Nah, sama ya untuk penyelesaian uji prosedur statistiknya dengan menggunakan cara 1-6 hipotesis. Taraf signifikansi statistik ujinya adalah T, daerah penolakannya adalah tolak H0 ketika T bintang kurang dari D. Kemudian keputusannya karena T bintang min 3,059 kurang dari D, maka tolak H0. Jadi untuk uji Wilcoxon ini statistik ujinya dengan T dan koreksinya D. Nah, ini interpretasi untuk uji Wilcoxon. Jadi, berdasarkan perhitungan SPSS, didapatkan nilai Z yang merupakan T tadi adalah min 3,059, sama dengan perhitungan manual kita. Kemudian p-value-nya adalah 0,001. Kalau di tabel distribusi normal, nanti kalian bisa cek adalah yang kita dapatkan 0,0011. Jadi mungkin ini dari softwarenya adalah pembulatan. Nah, kemudian sehingga diambil keputusan tolak H0. Jadi ketika Z dibandingkan dengan D dan p-value dibandingkan dengan alfa. Alfa kurang dari 0,05 sehingga tolak H0 artinya terdapat perbedaan median sel lemak sebelum dan sesudah diberi obat diet. Ini adalah soal-soal uji dual sampel dependen. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.